Sahabatku meninggal hanya karena ia ingin sedikit lebih berisi. Obat yang katanya aman dan cepat justru merenggut nyawanya. Namanya Rani, seorang gadis muda berusia 22 tahun yang selalu dikenal ceria dan ramah. Tubuhnya mungil, tinggi 160 cm, dan berat hanya 38 kg. Ia seringkali terlihat menutupi tubuhnya dengan pakaian longgar, berharap agar orang lain tidak terlalu memperhatikan betapa kurusnya ia. Namun di balik senyum manisnya, Rani menyimpan perasaan yang tidak banyak diketahui orang. Rasa tidak percaya diri yang dalam. Setiap kali bercermin, ia selalu merasa ada yang salah dengan dirinya. "Kok aku kurus banget ya?" katanya pelan suatu hari pada sahabatnya Dinda. Dinda menatapnya lembut sambil menasihati. "Pelan-pelan aja, Ran. Makan yang teratur, olahraga dikit, nanti juga naik. Jangan coba obat-obatan instan ya." Rani hanya mengangguk, tapi pikirannya tak tenang. Ia sering melihat iklan di media sosial tentang obat penggemuk tubuh yang menjanjikan hasil cepat. Naik 3 kilo dalam seminggu tanpa efek samping. Begitu bunyi iklannya. Rani tergoda. Ia merasa lelah diejek krempeng oleh orang-orang sekitar. Bahkan oleh keluarganya sendiri yang sering menyuruhnya makan lebih banyak. Rani mulai mencari informasi tentang obat tersebut. Banyak ulasan yang tampak meyakinkan. Foto sebelum dan sesudah, testimoni yang terdengar tulus. "Aku jadi percaya diri lagi setelah minum ini," tulis salah satu pengguna di kolom komentar. Tanpa berpikir panjang, Rani memesannya. Ketika obat itu datang, ia memandang botol kecil itu dengan harapan besar. "Mungkin ini jawabannya," gumamnya. Ia meminumnya setiap hari sesuai petunjuk, bahkan kadang melebihi dosis karena ingin cepat melihat hasil. Benar saja, dalam waktu seminggu berat badannya naik 3 kg. Wajahnya mulai tampak berisi, pipinya sedikit bulat. Ia senang luar biasa. "Din, lihat deh, aku udah naik 3 kilo. Katanya antusias saat bertemu sahabatnya. Dinda tersenyum, tapi hatinya was-was. "Syukur deh. Tapi kamu yakin itu aman?" Rani menjawab cepat. "Aman kok," katanya herbal alami. Beberapa hari kemudian, Rani mulai sering merasa pusing dan sesak. Awalnya ia mengira karena kurang tidur, tapi lama-kelamaan sesak itu datang lebih sering, bahkan saat ia hanya duduk santai. Nafasnya terasa berat, jantungnya berdebar cepat. Dinda mulai khawatir. "Ran, kamu harus ke dokter. Serius, jangan remehkan." Namun Rani menunda. "Nanti aja, mungkin efek awal," katanya tubuh lagi penyesuaian. Sampai suatu malam, ia terbangun dengan dada terasa seperti ditekan beban berat. Ia panik, mencoba bangun tapi tubuhnya lemas. Orang tuanya yang mendengar suara aneh dari kamarnya segera membawa Rani ke rumah sakit. Dokter segera memeriksa. Tekanan darahnya rendah, detak jantungnya tidak stabil, dan organ hatinya menunjukkan tanda kerusakan. Sepertinya ada kandungan kimia berbahaya dalam obat yang dia konsumsi, kata dokter dengan nada berat. Ini bisa jadi efek dari zat penggemuk ilegal. Orang tua Rani terpaku. Mereka tidak menyangka bahwa anak mereka, yang tampak sehat-sehat saja, ternyata sedang mempertaruhkan nyawanya demi sesuatu yang dianggap sepele, berat badan. Selama beberapa hari, Rani dirawat intensif. Tubuhnya yang dulu mulai berisi kini tampak semakin lemah. Selang infus menempel di tangannya, dan wajahnya pucat. Dinda datang menjenguk, menggenggam tangan sahabatnya yang dingin. "Ran, kamu kuat ya? Kamu cuma kelelahan. Setelah ini kita makan bareng ya," katanya sambil menahan tangis. Rani hanya tersenyum samar. "Aku cuma pengen kelihatan normal, Din. Nggak dikatain kurus lagi." Beberapa hari setelah itu, kondisinya menurun drastis. Dokter berusaha semampu mereka, tapi organ tubuhnya sudah terlalu rusak oleh racun kimia. Pada pagi yang hening itu, Rani menghembuskan napas terakhirnya. Tangis memenuhi ruangan. Ibunya memeluk tubuh anaknya yang dingin. Berulang kali berbisik, "Maafin ibu, nak. Ibu nggak tahu kamu sampai segitu sedihnya." Dinda berdiri di sudut ruangan, air matanya tak terbendung.
Ia masih teringat bagaimana Rani tertawa ketika mereka makan mie ayam di pinggir jalan. Bagaimana ia suka berbagi cerita lucu, meski dalam hati sering terluka. Setelah kepergian Rani kini, setiap kali Dinda melewati makam Rani, ia selalu menabur bunga sambil berbisik, "Kamu cantik, Ran. Dari dulu kamu udah cantik, tanpa harus jadi siapa-siapa." Ia menulis kisah ini di media sosial, berharap agar orang lain belajar dari sahabatnya. Rani bukan meninggal karena penyakit menular, bukan karena kecelakaan. Ia pergi karena rasa tidak percaya diri yang dibiarkan tumbuh, dan keinginan instan untuk diterima oleh dunia. Postingan itu menjadi viral. Banyak orang menulis komentar penuh haru, ada yang menyesal pernah menggunakan obat serupa, ada yang bercerita bahwa mereka juga pernah hampir melakukan hal sama karena tekanan sosial. Kisah Rani mengingatkan kita bahwa rasa kurang percaya diri bisa menjadi penyakit yang diam-diam membunuh, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Di era media sosial, standar kecantikan seringkali membuat seseorang merasa tidak cukup cantik, tidak cukup tinggi, tidak cukup berisi. Padahal, setiap orang diciptakan dengan keunikan yang indah. Kita sering lupa bahwa tubuh kita bekerja keras setiap hari. Bernapas, berdetak, berjalan, bahkan meneteskan air mata saat sedih. Tapi kita malah sering memperlakukannya dengan tidak sabar, memaksa tubuh untuk berubah dalam waktu singkat tanpa memikirkan risikonya. Kisah Rani adalah peringatan yang nyata, bahwa segala sesuatu yang instan tak selalu membawa kebaikan. Kesehatan tidak bisa digantikan, dan keindahan sejati bukan soal ukuran tubuh, tapi tentang bagaimana seseorang menghargai dirinya sendiri. Pesan untuk kita semua, bagi siapapun yang membaca kisah ini, semoga kamu belajar dari Rani.